Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, selamat datang dalam acara sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2024, divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ulfa yang akan menjadi moderator pada hari ini, dan juga narasumber kita yang akan memaparkan materi hari ini yaitu Bapak Insinyur Muhammad Izzuddin Mahali, SPDT, MCS. Halo Pak Mahali, bagaimana kabarnya Pak? Iya Pak Mahali, bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak, selamat pagi sekali. Ya, baik Bapak Ibu dan Sobat Prestasi yang hadir pada ruang virtual ini. Selanjutnya kita memasuki sesi paparan materi inovasi pembelajaran digital pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Izzuddin Mahali, SPDT MCS. Kepada Bapak Mahali, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh calon peserta divisi inovasi pembelajaran digital pendidikan yang tahun ini LIDM di 2024 dilaksanakan pada final nantinya akan dilaksanakan di IPB. Mungkin ada ini Mbak, ada yang masih keluar suaranya yang biar saya nanti mohon bantuan Mbak Ulfa untuk ketika ada suara yang tiba-tiba masuk, mohon bantuan untuk mute. Baik. Ya, baik. Ini nanti akan saya sampaikan untuk pemaparan ringkas karena Bapak Ibu dan seluruh calon peserta sudah mendownload panduan dan sudah mulai memetakan, membaca secara seksama aturan maupun deskripsi masing-masing divisi. Saya kira ini nanti pemantapan untuk materi ringkas, kemudian sesi tanya jawab kita harapkan. Karena jadwal kita di rundown ini sampai dengan jam 11:30. Betul ya Mbak Ulfa? Iya Pak, betul Pak, 11:30. Oke, jadi kita maksimalkan untuk pemaparan materi kurang lebih 5-10 menit. Sisanya nanti akan kita gunakan untuk jawab untuk memastikan bahwa seluruh calon peserta, Bapak Ibu pendamping ini mengetahui maksud filosofi dari inovasi pembelajaran digital pendidikan, di mana substansi yang ingin dicapai itu apa. Ya, baik. Dari dalam deskripsi di inovasi pembelajaran digital pendidikan itu difokuskan kepada inovasi penggunaan teknologi digital. Jadi inovasi penggunaan teknologi digital yang sudah ada, Dalam ini dimaksud yang sudah ada bisa jadi media ataupun teknologi ini sudah dibuat sebelumnya ataupun akan dibuat. Jadi tidak masalah seandainya teknologi tersebut itu sudah ada, disertai dengan strategi pendekatan dan metode pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah teknologi, akan tetapi di dalam inovasi pembelajaran digital pendidikan, teknologi yang digunakan itu direncanakan untuk diimplementasikan dengan berbagai macam strategi yang sesuai dengan problem pembelajaran yang ingin diangkat. Selain itu juga untuk mencapai tingkat mungkin level kompetensi ataupun tujuan pembelajaran pasti tidak lepas dengan adanya evaluasi. Di dalam strategi pembelajaran juga nanti bisa disertakan evaluasi di mana di dalam pemanfaatan teknologi tersebut ini memudahkan pemahaman, kebermaknaan, dan pencapaian kompetensi di dalam proses pembelajaran.
Jadi fokusnya adalah teknologi yang digunakan untuk alat bantu proses belajar mengajar, baik itu classical class ataupun online ataupun individu ataupun kelompok. Mengapa diangkat semuanya? Di mana teknologi yang diciptakan atau inovasi yang diberikan ini juga tidak lepas dengan karakteristik problem yang ingin dicapai. Kemudian lingkupnya, perangkat pembelajaran digital berupa materi ajar, materi belajar, dan media pembelajaran berbasis kelas tatap muka maupun maya yang menggunakan jenis pembelajaran klasikal, kolaboratif, interaktif, personal, dan berbagai jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Jadi tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, pembimbing mungkin nanti bisa mengarahkan calon peserta ataupun mahasiswanya bahwa media ini bisa diimplementasikan di berbagai macam jenjang maupun level kelompok, karena sesuaikan dengan karakteristik. Nah, contoh aja sebagai contoh mungkin dari pendidikan luar biasa, di mana pembelajaran itu person to person, itu bisa juga seperti itu, disesuaikan dengan teknologinya. Ruang lingkup yang kedua adalah perangkat pembelajaran digital berupa materi ajar dan media pembelajaran untuk pembelajaran praktikum di laboratorium nyata maupun lain. Ataupun perangkat pembelajaran digital berupa materi ajar atau belajar dan media pembelajaran untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, seperti yang saya sampaikan. Kan masuk pada inovasi pembelajaran. Inovasi pada proses belajar berupa bahan belajar atau bahan ajar, instructional learning material, sesuatu yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi teknologi digunakan untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Inovasi perlu diimplementasikan, jadi tidak hanya sekedar menghadirkan sebuah teknologi saja, akan tetapi strategi dalam implementasi teknologi tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran juga harus jelas, dengan mengacu strategi pembelajaran, pendekatan, dan metode belajar yang sesuai. Hakikat inovasi pembelajaran pada kemudahan belajar, kebermaknaan belajar, dan ketercapaian kompetensi, baik pengetahuan maupun keterampilan, dan juga SIG. Jadi inovasi yang ingin dicapai di dalam pembelajaran itu juga harus jelas. Nah, kita akan melihat paradigma di dalam alur berpikir di IPDB, karena selama LIDM berlangsung, mulai dari pertama LIDM sampai LIDM yang terakhir di 2023, masih terdapat overlapping antara divisi inovasi teknologi digital pendidikan dengan inovasi pembelajaran digital pendidikan. Jadi saat ini sudah diberikan garis yang jelas, di mana ITDP sebagai inovasi teknologi digital pendidikan fokus kepada teknologi digital pendidikan, baik itu problem mikro maupun makro yang ada di lingkup pendidikan, sifatnya menyeluruh, bukan spesifik. Sedangkan untuk inovasi pembelajaran digital pendidikan harus dilengkapi dengan rencana implementasi terkait dengan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada sebuah problem pembelajaran di mana ada problem pembelajaran di kelas maupun di seluruh jenjang. Ya, lebih khususnya mungkin ada pembelajaran di dalam salah satu mata pelajaran. Ini akan lebih khusus, lebih spesifik dengan adanya materi-materi tentang kesulitan siswa dalam memahami salah satu materi di dalam pembelajaran, diangkat menjadi sebuah problem nyata, dicarikan solusinya dengan menggunakan sebuah teknologi alat bantu berbasis
AR, VR, AI, games, ataupun yang lainnya, animasi, ataupun yang lainnya, supaya pemahaman atau level pemahaman seorang siswa di dalam pembelajaran itu juga akan lebih baik lagi. Di antaranya, melalui apa saja? Melalui pendekatan pembelajaran. Bisa saja student-centered learning maupun teacher-centered learning. Semuanya harus jelas. Semuanya harus jelas. Kemudian didukung dengan adanya strategi pembelajaran. Bisa disebut exposition, discovery learning, ataupun group individual learning, ataupun yang lainnya. Dikarenakan setiap materi yang diangkat di dalam permasalahan pembelajaran itu memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang ingin diangkat di dalam learning outcome. Kemudian selain itu juga ada metode pembelajaran yang digunakan di dalam proses implementasi. Bisa saja mungkin diskusi, ceramah, simulasi. Bisa saja semuanya masuk di dalam teknologi itu sudah disediakan mulai dari awal sampai akhir, ataupun hanya sebagian saja, itu tidak masalah. Kemudian selain itu juga ada teknik dan taktik pembelajaran, spesifik, individual, atau unik. Ya. Kita kembalikan lagi kepada bahwa teknologi pembelajaran digital pendidikan merupakan teknologi yang mendukung proses pembelajaran yang disertai dengan rencana implementasi. Apa saja yang kaitan rencana implementasi? Ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga teknik dan taktik pembelajaran. Itulah proses di mana alur berpikir IPDP untuk mencapai kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Nah, kurang lebih itu untuk alur dari IPDP yang membedakan dengan ITDP atau Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Itu terkait dengan teknologi. Sama-sama mempunyai teknologi, akan tetapi fokusnya berbeda. Kita akan melihat nanti di dalam form penilaian. Nanti ini yang akan membedakan. Oke. Kemudian tadi sudah juga disampaikan ada seleksi internal perguruan tinggi, ada seleksi nasional, di mana alurnya juga sudah jelas, kaitannya isinya apa saja juga sudah jelas. Setelah proposal nanti bisa dibaca di panduan, cover, lembaga pengesahan abstrak, latar belakang yang membuat problematika yang telah terjadi pada proses pencapaian kompetensi, tujuan, manfaat, inovasi penggunaan teknologi digital dalam penyelesaian masalah, inovasi penggunaan teknologi digital yang diusulkan oleh tim, penjelasan strategi. Jadi di dalam proposal dimasukkan juga penjelasan strategi, pendekatan, metode, evaluasi pembelajaran dalam mengintegrasikan inovasi. Mengapa ada evaluasi? Dikarenakan kesuksesan pembelajaran itu tidak lepas dengan evaluasi. Dari mana seorang pengajar itu tahu level ketercapaian kompetensi dari peserta didiknya kalau tidak ada evaluasi. Jadi ini juga harus bisa disertakan. Jadi jangan lupakan kesuksesan pembelajaran dan evaluasi. Jadi kalau apabila nanti seluruh teman-teman mahasiswa menciptakan sebuah teknologi, harus tahu dari mana kesuksesan belajar itu bisa dicapai kalau tidak dirancang evaluasinya, seperti itu. Kemudian ada rencana implementasi sesuai dengan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang digunakan. Ada tautan video, gagasan, dan juga daftar peserta. Kemudian di dalam video gagasan penggunaan teknologi digital pada seleksi internal maupun seleksi nasional, itu diharapkan karya yang dihasilkan itu sudah terlihat 50%. Di dalam video pembelajaran itu, di dalam video gagasan itu memuat tentang rencana teknologi. Jangan hanya latar belakangnya saja, jangan hanya problematikanya, tetapi solusi yang ingin dicapai dengan teknologi, dan juga rencana
rencana implementasi ini juga harus masuk di dalam 3 menit, durasi 3 menit. Dibagi, bisa saja dibagi porsinya. Supaya ketika komponen latar belakangnya terpenuhi, teknologi 50%-nya terpenuhi, dan juga rencana implementasinya terpenuhi. Dan ini juga teman-teman dan juga seluruh pembimbing juga harus memahami hal ini. Kemudian proses pengunggahan proposal secara nanti bisa dilihat. Berikutnya ada visual proses pengembangan model karya inovasi. Ini diharapkan 50% produk yang dibuat itu dapat terlihat. Ya, 50%-nya itu dapat terlihat. Modelnya silakan bisa disajikan. Format maupun link yang bisa ditampilkan juga sudah jelas. Kriteria penilaian, saya rasa dari kriteria penilaian ini Bapak Ibu pembimbing maupun seluruh teman-teman calon pengusul juga bisa melihat bobot di mana inovasi tersebut harus menjadi titik berat. Mulai dari latar belakang analisa permasalahan mempunyai bobot 15%, inovasi penggunaan teknologi digital 20%, aspek pembelajaran, strategi, pendekatan, metode, evaluasi 30%, related dengan teknologi yang dicapai. Tidak hanya sekedar pendekatannya bagus, tapi tidak sesuai dengan teknologi yang diusulkan. Itu juga tidak pas. Kemudian rencana implementasi sesuai dengan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang digunakan. Ada 15, kemudian dampak. Dampak di sini yang diharapkan adalah prediksi di dalam meningkatkan peran pendidik sebagai fasilitator, memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik, memberikan pengaruh pada karakteristik didik, efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas. Ini terkait dengan karya. Bagaimana karya tersebut bisa memberikan impact dari peran peserta didik sebagai fasilitator, karena peran peserta didik sebagai fasilitator ini yang akan menjadikan sebuah dasar ketercapaian kompetensi di dalam proses belajar mengajar. Apabila hanya satu arah saja, itu terkadang masih belum optimal. Oleh karena itulah poin penilaian ini juga akan sangat besar juga. Berikutnya babak final, setelah ada seleksi babak final dipilih 2020 untuk divisi IPDP, Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan, diharapkan mampu menyelesaikan 50% sisa karyanya sampai dengan diundang di final, karya tersebut sudah selesai 100%, bukan prototipe tetapi sudah jalan. Sorry, mohon maaf. Bukan dummy, kalau di user experience, user interface, user experience atau UX itu hanya mock-up-nya saja, tapi ini adalah aplikasi ataupun media yang sudah betul-betul bisa digunakan. Tim finalis melakukan registrasi, tim finalis mengirim file presentasi tautan YouTube video karya akhir, ya. Kemudian video proses pengembangan karya inovasi. Pembelajar harus memperhatikan hal berikut, hampir sama seperti di dalam babak evaluasi, dan juga file presentasi karya. Jadi di babak final yang diunggah adalah file presentasi dan tautan YouTube update dari karya. Kemudian pelaksanaan babak final dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu sesi presentasi atau konfirmasi, dan juga demo inovasi pembelajaran yang telah dilakukan sesi tanya jawab, dan juga dilakukan sesi tanya jawab. Dipersiapkan di dalam final nantinya demonstrasi karya yang sudah dihasilkan. Tim finalis melakukan presentasi 10 menit, kemudian setiap finalis dialokasikan 25 menit. Baik, saya rasa ini untuk kriteria penilaian babak final, latar belakang dan analisa permasalahan 10, bobotnya 10, ini terkait dengan penguasaan. Jangan lupa bahwa kriteria penilaian final itu terkait juga dengan penguasaan materi seluruh peserta. Inovasi penggunaan teknologi digital harus menguasai teknologi yang ingin dicapai. Ketika ngomong artificial intelligence, bagaimana bisa menghadirkan artificial intelligence, bagaimana penggunaannya, dan juga bagaimana modelnya. Aspek pembelajaran, implementasi, dampak, maupun presentasi. Saya rasa mungkin itu. Ini nanti bisa dilihat juara-juara LDM tahun-tahun sebelumnya, 2019, 2020, 2021, 2023. Ini
saya berikan gambaran singkat tentang karya self-data assessment. Ini implementasi karya hardware, ya hardware. Jadi penggabungan antara software dengan hardware untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada biologi fun, ini sebuah pembelajaran biologi yang menggunakan animasi dan web. Kemudian ada Tepersonic Wisdom Education, ini juga salah satu karya di dalam teknologi pembelajaran yang juga nanti bisa diakses karyanya melalui link yang sudah disediakan. Saya rasa sementara itu dulu Mbak Ulfa, kemudian ini mungkin masih masuk sesi tanya jawab supaya nanti berbagai macam konfirmasi bisa kita laksanakan bersama-sama. Saya rasa itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahali atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita buka 3 ya Pak, yang mengingat waktunya. Ya baik, untuk yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Di sini sudah ada Saudara Arda Surya Edi, silakan. Ya, sebelumnya saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, saya ingin bertanya, untuk bidang pendidikan yang akan dibuat inovasinya, itu apakah untuk terbatas untuk sekolah aja atau untuk mata kuliah bisa ya? Soalnya ini rencana kan mau membuat inovasi di pembelajaran tentang pemahaman AI. Terima kasih. Baik, kita kumpulkan dulu pertanyaannya, lalu selanjutnya kepada Saudari Rizky, silakan. Ya, terima kasih. Ini izin bertanya, tadi kan dikatakan kalau bedanya ITDP dan IPDP itu, kalau ITDP itu teknologinya harus baru. Kalau IPDP teknologi yang ada. Nah, pertanyaannya tadi yang 50% itu kalau misalkan kita pakai IPDP, 50%-nya 50% dari mana gitu. Maksudnya kan teknologinya udah ada, apa harus dikembangkan lagi? Kemudian tambahan juga yang kedua, boleh nggak kalau misalkan kita mengangkat topik yang sama nih, yang satu teknologinya kita masukkan ke ITDP, tapi untuk pembelajarannya kita daftarkan untuk yang ke IPDP. Begitu. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Rozak Uyup Fauzan. Silakan. Ya, suaranya belum terdengar, Saudara Rozak. Ya, baik. Mungkin bisa ya pertanyaan lainnya di Saudara Sayid dari Telkom University, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tentang pengumpulan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada postingan Instagram di Puspresnas itu kemarin saya melihat kalau ada tanggal submission terakhir itu di tanggal 29 Maret. Cuman kan tadi saat revisi tanggal itu ternyata di 15 April. Itu dari yang tadi sesi sebelumnya. Nah, itu yang dipakai itu apakah di tanggal 29 Maret itu tetap atau 15 April sesuai revisi yang diberikan nih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Kepada Bapak Izzuddin, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke, langsung saya jawab. Untuk yang pertama dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo tadi ya, terkait dengan bidang pendidikan itu bisa dibuat seluruh jenjang, jadi tidak dibatasi jenjangnya, mau perkuliahan, sekolah menengah, sekolah dasar itu diperbolehkan, formal maupun non formal, jadi tidak ada masalah. Itu Mas Arda. Kemudian yang kedua dari Ibu Rizmi dari Universitas Diponegoro. Yang pertama terkait dengan teknologi dari 50%. Memang disebutkan bahwa teknologi yang digunakan itu dapat saja menggunakan teknologi yang sudah ada. Itu tidak masalah.
Akan tetapi ada sebuah guideline bahwa teknologi yang dihadirkan di dalam babak evaluasi seleksi internal maupun seleksi nasional untuk memilih finalis itu minimal 50%. Jadi apabila sudah selesai 100% itu juga akan lebih baik, lebih bagus lagi. Karena akan memperlihatkan karya dari utuh itu sudah dari lebih awal. Jadi diharapkan kesiapan peserta itu lebih jelas. Nah, sedangkan untuk menghadirkan satu teknologi di dalam 2 divisi itu juga sebenarnya tidak masalah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ITDP dengan IPDP ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga teknologi yang dihadirkan pun pasti berbeda. Dikarenakan untuk teknologi ITDP ini lebih kepada layanan pendidikan, teknologi yang digunakan untuk layanan pendidikan. Sedangkan di IPDP itu adalah teknologi yang digunakan untuk optimalisasi pembelajaran. Ya, mungkin teknologinya hampir sama, tetapi ketika sudah mengacu kepada problematika yang diangkat, pasti akan terdapat perbedaan, baik itu konten, baik itu cara penyajiannya untuk mencapai optimalisasi. Tetapi tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Ketika dihadirkan di 2 divisi tersebut, karena masing-masing memiliki hal yang berbeda. Kemudian terkait dengan tanggal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heru di forum utama bahwa ada penyesuaian tanggal 29 Maret. Sebentar saya cross-check kembali. Bapak Mas saya tadi menyampaikan bahwa ada tanggal April ya. Tadi menyebutkan ada April. Terus saya cek kembali untuk jadwal dari sosialisasi pengantar. Sosialisasi pengantar yang di awal tadi ada rundown mungkin ini penjurian seleksi internal. Nah, ini yang tadi ini yang lama ya Bu ya. Mohon maaf Bu Murti atau Ibu Rina bisa itu yang April tadi 24 ya. 15 April Pak Isudin. 15 April ya, seleksi internal perguruan tinggi 15 Maret sampai dengan 15 April ya Bu ya. Iya, terakhir mengunggah di nasional itu 15 April. Oke. Sudah kita klarifikasi bahwa rundown yang baru, seleksi internal perguruan tinggi itu dilaksanakan 15 Maret sampai dengan 15 April. Itu sudah jelas. Monggo Mbak Pulva mungkin. Apakah mau ada sesi berikutnya? Ya, baik. Mengingat sudah jam 11.36 ya Pak ya. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, oke. Kepada Saudara Zaidan, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan untuk bertanyanya. Saya izin bertanya tadi untuk yang di IPDP itu adalah optimalisasi untuk metode belajarnya. Saya masih sedikit bingung untuk produk luaran dari perbedaan produk luaran dari ITDP dan IPDP ini. Karena rencana tim saya itu pengen membuat luaran berupa suatu website ya, bentuknya website di mana itu ada satu subjek pembelajaran, hanya satu subjek saja tentang CPR gitu. Dia berupa video dan tutorial-tutorial seperti itu. Saya masih bingung itu apakah masuk ke ITDP atau ke IPDP. Terima kasih. Oke, tadi ya. Yang pertama, ketika dari inovasi yang dicapai, yang diangkat itu digunakan untuk optimalisasi pembelajaran, itu pasti masuknya di IPDP. Tetapi kalau teknologi itu merupakan teknologi layanan pendidikan itu pasti masuknya di ITDP. Jadi ketika mungkin guideline-nya
dari materi yang ingin yang ingin diangkat atau inovasi yang diangkat itu apakah ada relate dengan materi pembelajaran? Ya kalau relate ya maksudnya IPDP seperti itu. Memang harus disertai dengan adanya strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran sampai dengan taktik. Itu pasti maksudnya IPDP. Seperti itu, Mas Zaidan. Sudah paham? Oke, baik sudah. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Murti ataupun Ibu Rina. Silakan. Ya, mungkin saya menegaskan saja bahwa di divisi inovasi pembelajaran digital itu tekanannya adalah bagaimana teknologi baik yang dibuat maupun yang menggunakan yang sudah ada itu memudahkan belajar. Artinya bahwa harus terlihat bagaimana proses memudahkannya, secara gampangnya seperti itu ya. Kemudian untuk mengetahui bahwa memang teknologi ini memfasilitasi belajar atau memudahkan belajar, maka harus ada evaluasinya. Bagaimana mengevaluasinya bahwa memang itu memudahkan belajar. Artinya harus terlihat bagaimana perubahan belajarnya, perubahan hasil belajarnya, gitu ya. Perubahan hasil belajar ini bisa macam-macam, bisa yang terlihat, terukur gitu ya, bisa perubahan nilai misalnya, bisa juga perubahan yang sifatnya sikap dan lain-lain. Nah, yang penting adalah bahwa instrumen untuk mengevaluasi bahwa teknologi itu bisa mengubah tadi, memudahkan tadi itu ada, gitu ya, itu kuncinya. Kemudian yang kedua tadi bahwa apakah hanya di sekolah gitu ya, tidak ya, jadi bisa di pendidikan yang formal, artinya di sekolah, baik itu PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, bisa juga yang di non formal di TK, di PAUD gitu ya, kemudian di pendidikan masyarakat, dan bisa juga di pendidikan tinggi dan juga di pelatihan atau lembaga diklat gitu. Jadi tidak hanya untuk di sekolah gitu. Jadi intinya adalah bagaimana harus ada materi gitu yang dikembangkan di dalam dengan menggunakan basisnya teknologi. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Rina. Terima kasih Pak Yudi, Pak Izu dan Ibu Murti. Sedikit saja Bapak Ibu para pembimbing dan adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi penting sekali tadi penjelasannya sudah sangat detail oleh Pak Izu dan Ibu Murti. Sangat penting Bapak Ibu pembimbing dan rekan-rekan sekalian untuk mencermati kembali tentang kriteria penilaian. Nah, di kriteria penilaian itu sangat nampak bahwa pada saat seleksi oleh perguruan tinggi dan di nasional yang di tahap pertama yang memilih dari seluruh peserta menjadi 20 peserta, itu 30%-nya adalah aspek pembelajaran tadi yang ditekankan oleh Pak Izu. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan juga ada 20%-nya adalah inovasi penggunaan teknologi digital. 20% yang kedua itu dampaknya. Dan itu harus nampak di dalam proposal maupun di dalam videonya. Tadi ya, yang 3 menit tadi. Nah, itu sangat penting untuk bisa disampaikan. Selain latar belakang yang 15%, dan rencana implementasi 15%. Nah, yang berikutnya adalah pada saat nanti penjurian, tadi oleh Pak Izu sebenarnya juga sudah ditekankan, tapi saya ingin menekankan kembali bahwa aspek yang dinilai itu sekarang fokusnya adalah ke aspek pembelajaran lagi, sama dengan yang pertama di tahap di tahap pemilihan di internal perguruan tinggi dan masuk ke 20 besarnya nasional, dan jadi aspek pembelajarannya tetap menjadi nomor 1 30%, dan itu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Isu, presentasi, penguasaan dan kekompakan tim ini sangat penting. Jadi tidak bagus kalau satu saja yang menguasai, yang lainnya hanya sebagai pelengkap, itu nanti nilainya nggak bisa bagus ya, karena itu 30% itu besar sekali ya, itu di saat final. Nah, kemudian yang 15% yang berikutnya adalah inovasi penggunaan teknologinya 15%,
kemudian implementasi dan dampaknya 15%. Karena tadi dampak sudah ada di persentase besar di awal ya, di saat memilih 20 besar dari nasional. Latar belakang sudah semakin turun 10%. Nah, ini penting Bapak Ibu para pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa ya untuk menyesuaikan penguatan di dalam menyampaikan hasil karyanya itu di dalam laporan terakhirnya dan di dalam presentasi nanti. Demikian saja Pak Isu dan Ibu Murti. Mbak Lina. Terima kasih. Baik, saya kira itu Mbak Ulfa. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ulfa. Silakan. Ya baik, mengingat waktu sudah 11.43, kita akhiri sesi tanya jawab kegiatan hari ini. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari Sobat Prestasi pada kegiatan sosialisasi LIDM tahun 2024 Divisi IPDP, dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi hari ini dapat membantu dan bermanfaat untuk Sobat Prestasi dalam kelancaran ajang bergengsi Lomba LIDM tahun 2024. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Izzuddin Mahali, SPDT MCS, selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta Sobat Prestasi yang telah mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga Lomba LIDM tahun ini dapat menemukan talenta Indonesia yang dapat bersaing di ajang internasional. Bagi Sobat Prestasi, jika ada pertanyaan, bisa menghubungi helpdesk kita, yaitu Halo Besti, yang dapat diakses pada website PPTI. Untuk hari ini, saya akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.